今日の言葉です。いらっしゃいませ皆さん。さあ、今日の言葉は一日の言葉です。Jadi一日の言葉dalam bahasa Indonesia itu adalah ucapan-ucapan atau istilah-istilah yang diucapkan dalam keseharian kita. Kalau pada video sebelumnya kita pernah mempelajari aisatsu. Aisatsu juga adalah merupakan bagian dari ichi-nichi no kotoba. Tapi hari ini kita tidak akan membahas mengenai aisatsu. Yang akan kita bahas hari ini adalah penggunaan istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari yang lain selain aisatsu. Contohnya adalah, kalian pernah tahu istilah kata permisi dalam bahasa Jepang? Ya, shitsurei-shimasu itu adalah istilah kata permisi dalam bahasa Jepang. Contoh percakapannya adalah shitsurei-shimasu, maka akan dijawab dengan ungkapan hai, dozo. Nah, ini menarik. Jika kata shitsurei-shimasu dipenggal dengan menghilangkan kata mas di belakangnya, maka tersisa kata shitsurei. Shitsurei dalam hal ini artinya adalah tidak sopan. Kemudian contoh ichi-nichi no kotoba yang lain adalah sumimasen atau sumimasen. Tolong dibedakan, kalau shitsurei-shimasu artinya permisi, sumimasen di sini artinya maaf. Contoh percakapannya adalah sumimasen, maka akan dijawab dengan kata iye. Lalu kenapa muncul kata iye yang artinya tidak? Hati-hati, iye di sini artinya adalah tidak apa-apa. Karena pada dasarnya ketika kita minta maaf kepada orang Jepang, dia selalu akan berkata iye. Atau lebih lengkapnya adalah iye daijoubu desu, atau artinya tidak apa-apa. Nah, contoh berikut ini seringkali akan diucapkan di tempat-tempat seperti perusahaan, sekolah, yaitu otsukare sama deshita, yang artinya senang bekerja sama dengan Anda hari ini. Contoh percakapannya adalah otsukare sama deshita, maka akan direspon dengan jawaban yang sama, otsukare sama deshita. Lalu, istilah kata apa yang ingin kalian tahu berikutnya? Hati-hati di jalan. Oke, ketika kita memberikan ucapan kepada teman atau siapapun, hati-hati di jalan, maka dalam bahasa Jepangnya adalah kyotsukete kudasai. Contoh dalam percakapannya adalah kyotsukete kudasai, maka akan dijawab hai, kyotsukemasu. Nah, yang berikut ini ketika ada teman yang akan menghadapi ujian, bertanding, atau apapun itu, ketika kita mau memberikan semangat kepada mereka, maka ucapannya adalah, ada yang tahu? Ya, benar. Gambatte kudasai. Contoh percakapannya adalah gambatte kudasai, maka akan dijawab hai, gambarimasu. Eits, mau makan? Jangan lupa ucapkan itadakimasu. Itu adalah ungkapan yang diucapkan pada saat sebelum makan. Contoh percakapannya itadakimasu, maka akan direspon dengan jawaban yang sama, itadakimasu. Lalu, setelah Anda makan kekenyangan, jangan lupa juga mengucapkan gotsu sama deshita. Contoh percakapannya adalah gotsu sama deshita, dijawab dengan hai, gotsu sama deshita. Ada yang suka berpergian nggak? Jangan lupa ucapkan istilah berikut ini, ittekimasu. Maka akan dijawab oleh orang-orang yang ada di rumah atau siapapun yang kita tinggalkan dengan ucapan itterashai. Kemudian kalau sudah seharian di luar rumah, saatnya kita harus pulang, balik ke rumah. Sebelum masuk rumah, biasakan mengucapkan tadaima. Maka biasanya orang-orang di dalam rumah akan menjawab dengan ungkapan okaeri nasai. Nah, ungkapan berikut ini kesannya adalah sederhana, simpel sekali, tapi sangat bermakna. Yang saya maksudkan adalah, ini adalah ungkapan untuk memberikan penghargaan kepada orang lain, yaitu kata selamat. Selamat dalam bahasa Jepangnya adalah omedetou gozaimasu.
Biasanya orang yang diberikan ucapan akan menjawab dengan ucapan arigato gozaimasu. Sa minasan kokomade mo wakarimashita ka? Untuk lebih jauhnya, sa minasan rensu shimashou. A few moments later. Ada yang sudah latihan? Jadi istilah-istilah ini sebaiknya diulangi terus dan diulangi terus. Ingat, ungkapan-ungkapan ini sering kali akan kalian dengar kalau kalian ada di Jepang nanti. Sa minasan, sampai di sini Kyou no Kotoba episode kita hari ini. Arigatou gozaimasu. Mata ne!